Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria asal Bandung kelahiran 1990. Beliau sempat berkuliah di Universitas Widyatama Bandung. Tetapi dengan berat hati, beliau harus berhenti kuliah dikarenakan ayahnya sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga di PHK. Perubahan drastis pun terjadi. Beliau yang dulunya hidup nyaman dari orang tua, akhirnya harus memutar otak untuk membantu ekonomi keluarga. Walaupun beliau adalah orang yang sangat pendiam dan pemalu, tetapi hal tersebut tidak menghalangi keinginan beliau untuk mencari penghasilan sendiri. Dari mulai jualan kaos, jersey klub bola, atlet amatir, rumah makan, sampai bekerja menjadi waiter di salah satu resto pizza cepat saji pun beliau lalui. Pada tahun 2012, tepatnya bulan November, beliau dikenalkan dengan bisnis Tiens. Bisnis yang sebenarnya sempat beliau kenal sejak duduk di bangku SMA. Sejak beliau bergabung di Tiens, beliau sudah mendapatkan banyak reward. Di tahun 2013, beliau mendapatkan reward Success Trip, Scoopy, Glory Trip, dan mobil niaga. Dan di tahun 2014, beliau mencapai peringkat kehormatan Bronze Lion dan menjadi satu dari 15 penerima Cash Reward Luxury Car. Dan impian beliau pun terwujud satu demi satu melalui bisnis Tiens. Inilah success story dari Dimas Arimukti. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dimas Arimukti. Latar belakang saya dulu mantan waiter di Pizza Hut, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ke restorannya, mau Anda pilih apapun ya, itu pasti pelayannya bilang, pilihan yang tepat kakak buat hari ini gitu. Pernah nggak? Nah itu atasan saya Bapak Ibu ya. Bukan saya. Kalau saya yang mana? Dimas, kotor Dimas, tolong. Iya, sapu gitu ya. Nah daerah operasi saya itu di toilet gitu kan, wastafel. Nah itulah daerah operasi saya gitu. Jadi sekarang saya berdiri di depan Anda sebagai Bronze Lion, penghasilan puluhan juta. Aduh luar biasa banget Bapak Ibu. Tiansi merubah hidup saya. Bener-bener kalau kayak dongeng itu kayak Cinderella Bapak Ibu. Tapi kalau Cinderella kan cewek ya. Terus cuman sampai jam 12 kan, besok orang biasa lagi gitu. Nah saya nih mau jam 12 mau jam kapanpun nggak berubah lagi. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu, saya lahir di Bandung 25 tahun yang lalu. Jadi untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang mungkin lebih senior, saya minta izin untuk sharing Bapak Ibu ya. Ini bukan maksud menggurui, tapi saya hanya ingin sharing saja Bapak Ibu. Dan saya juga sudah menikah Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf. Ya, kalau yang kecewanya cewek wajar, kalau yang kecewanya cowok, aduh saya takut ya. Tolong tim player kawal saya ya. Bahaya nanti ya. Istri saya itu hobi sekali baca buku Bapak Ibu ya. Hobi sekali baca buku. Nah, buku yang paling favorit untuk dia itu buku horor yang serem-serem. Dan yang paling horor, yang paling serem adalah buku rekening Bapak Ibu. Iya, rekening saya itu horor sekali Bapak Ibu. Kalau misalkan saya nanya nih ke pacar ya, dulu masih pacar, yang berapa saldo rekening? Tinggal kenangan kata dia gitu ya. Tapi itu dulu Bapak Ibu ya, it's long time ago ya. Kalau sekarang yang berapa rekening? Tinggal bilang aja mau beli apa bisa gitu ya. Udah Bronze Lion Bapak Ibu ya. Kalau Bronze Lion itu dapat sharing internasional, bonusnya juga besar Bapak Ibu. Jadi tebelnya tuh di sini Bapak Ibu ya, di dompet, luar biasa gitu. Nah awal mulanya Bapak Ibu, waktu itu saya masih sekolah ya. Ada yang masih sekolah di sini? SMA, kuliah? Ada ya? Wah, calon Bronze Lion berikutnya nih ya. Yang udah nggak sekolah juga jangan sedih Bapak Ibu ya. Kolonel Sanders itu memulai usaha KFC-nya itu 60 tahun Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata terlambat. Nah waktu itu, waktu saya masih sekolah, pengundang saya ini nawarin bisnis sama saya ya. Halo, Dimas. Ya, gini, saya lagi cari partner nih, beberapa aja gitu ya. Bisnis apa? Susah dijelasin di telepon. Datang aja dulu, nanti besok saya jelasin katanya gitu. Pernah digituin? Pernah ya. Saya datang Bapak Ibu. Pas datang ya, saya dijelasin bulat gitu ya. Kayak molekul atom Bapak Ibu ya.
Saya nggak ngerti Bapak Ibu, tapi waktu pas dijelasin produknya, waktu dulu gambarnya singa ya, kalau sekarang kan daun 3 gitu. Kalau dulu gambarnya singa, saya perasaan pernah lihat gitu ya, oh kayaknya nenek nih minum gitu kan dulu. Tapi udah aja lewat Bapak Ibu. Nah akhirnya saya dipinjamkan alat bantu ya, dipinjamkan netpi, dipinjamkan proposal, dan apa yang terjadi Bapak Ibu, seperti yang terjadi di kebanyakan orang ya. Saya pulang, saya taruh alat bantu itu dan tidak pernah saya baca, tidak pernah saya dengar Bapak Ibu. Yang luar biasa, pengundang saya ini selalu memfollow up saya. Dimas, gimana? Udah dibaca belum? Udah didengerin belum? Saya bilang, belum. Sibuk, nggak ada waktu. Padahal sibuknya main game, Bapak Ibu. Anak sekolah ya, sibuknya pacaran ya, sibuk-sibuk anak sekolah lah. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, karena satu sekolah nih, akhirnya di sekolahan ketemu. Pas dari kejauhan saya lihat, setan Tiansi nih. Saya kabur Bapak Ibu ya. Dipanggil, weh mas sini katanya, ditarik dulu kan, aduh kena nih saya bilang ya. Itu waktu itu saya bawa tuh kebetulan CD-nya. Gimana mas CD yang kemarin? Aduh ini saya sibuk banget, terus saya lagi sedih nih, lagi andilau gitu ya, antara dilema dan galau gitu. Sedih lah, urusan belajar, urusan cewek dan lain-lain lah gitu ya. Ngedengerin yang kayak gini kan pasti pusing kan, saya disuruh mikir. Sponsor saya ini pinter Bapak Ibu. Justru itu katanya. Kan kalau orang-orang leader yang udah hebat kan banyak justru itu dan banyak kebetulan Bapak Ibu ya. Justru itu. Karena kamu lagi pusing ya. Kalau saya tuh kalau dulu lagi pusing justru ngedengerin ini jadi semangat lagi, jadi ceria lagi. Masa sih? Iya serius. Gak lama kok, 30 menit. Dengerin deh. Ya udah deh, saya dengerin dulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sampai di rumah karena kata-kata itu ya, saya juga jadi penasaran. Akhirnya saya dengerin tuh CD-nya. Pas didengerin ya, saya ketawa-ketawa Bapak Ibu, gak berhenti-berhenti ya. Padahal yang ngomong kaset gitu. Tapi saya ketawa-ketawa sendirian di kamar. Pas terakhir, silahkan Anda pegang dada Anda. Saya pegang. Padahal yang ngomong kaset nih. Anda rasakan detak jantung Anda. Artinya Anda masih diberikan kesempatan katanya. Saya bilang ya, sampai terakhir saya nangis sendiri Bapak Ibu. Abis nangis kasetnya beres saya bingung. Kok saya nangis gitu ya? Tapi bener ini kaset bagus gitu ya. Akhirnya udah ya. Nah terus sponsor saya ini nge-follow up lagi Bapak Ibu ya. Ada acara bagus. Apa? Ikut pokoknya. Saya nggak ikut. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ikut-ikut. Ya kira-kira sebulan lah. Saya datang ke acara, ya acaranya namanya Vision Seminar, persis kayak hari ini. Saya duduk di belakang, kayak gitu. Ya, pas saya ikutan, ini acara sumpah aneh banget Bapak Ibu. Saya baru pertama kali, yang namanya seminar kan duduk-duduk gitu ya, bosen, ngantuk, ya kan kita keluar gitu. Tapi ini seminar Pak, kayak dunia gempita gitu ya, gegap gemerlap banget gitu kan. Jadi musik ya kan, kita beri penghargaan kata MC kan, silakan berdiri dan tunjukkan antusias Anda. Yang lain berdiri, saya doang yang nggak berdiri Bapak Ibu. Kalau saya duduk kan disangka gila, ya udah saya ikutan kan. Tapi saya sambil tepuk tangan gini sambil aneh, ini acara apa saya bilang kan. Tapi luar biasanya Bapak Ibu ya, ternyata acaranya sangat dahsyat sekali. Waktu itu saya mengambil banyak hikmah sekali dari acara itu, dan saya memutuskan untuk tidak membuang masa muda saya Bapak Ibu. Dan semoga hari ini pun keluar dari ruangan hari ini, Anda pun akan mendapatkan sesuatu yang mana 1, 2, 3 tahun bisa merubah hidup Anda semua Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ada syaratnya. Sebagus apapun acaranya, kalau gelas kita penuh ya, air yang kita isi akan keluar, tumpah. Jadi sediakanlah gelas yang kosong. Banyak orang mencari seminar-seminar di luaran sana, tapi waktu dia datang ke seminar, dia merasa sudah tahu, dia merasa sudah mengerti segalanya. Akhirnya dia bilang, kayak gitu doang mah, saya juga tahu katanya. Gelas dia penuh Bapak Ibu. Atau ada orang yang datang ke seminar, duduk di sini, di ruangan ini, badannya sih iya di sini, tapi pikirannya kemana-mana Bapak Ibu. Ya, ada yang mikirin utang, ada yang mikirin ini, ada yang mikirin itu. Mungkin di sini juga ada Bapak Ibu ya, yang mikirin utang. Utang itu jangan dipikirin Bapak Ibu, dibayar. Ya. Jadi simpen itu dulu semua Bapak Ibu. Kita hiburan hari ini, biar hari ini seminarnya maksimal, setuju? Itu Bapak Ibu. Karena di saat kita maksimal, ikutnya enjoy, itu nanti materi itu semuanya akan masuk.
hikmah tuh semuanya akan masuk, spirit tuh semuanya akan masuk. Di saat kita mengosongkan gelas kita, Bapak Ibu. Akhirnya kita bakalan dapat air sangat banyak sekali dan bakal dapat manfaat banyak sekali. Itu pesan saya hari ini, Bapak Ibu. Ya, dan waktu itu saya komitmen, Bapak Ibu, jalankan bisnis ini. Tapi ya komitmennya anak SMA, Bapak Ibu. Ulang saya peluk sponsor saya, Spon, ya. Bantu saya pengen sukses. Oke, katanya. Join. Bintang berapa? Oh kalau serius bintang 3. Bintang 3 nggak ada uang. Ya udah bintang 2. Bintang 2 nggak ada uang. Bintang 1. Kayaknya ada deh. 100.000 masa nggak ada kan? Kebangetan 100.000 sama Iris 150.000, Bapak Ibu. Nggak ada uang juga. Artinya Anda memang butuh bisnis ini, Bapak Ibu. 150.000 aja nggak ada gitu. Jalanin bisnis ini. 2 tahun lagi kaya, Bapak Ibu. 150.000 murah, ya. Nah waktu itu saya gabung di bintang 1 karena dana terbatas. Orang tua saya nggak ngizinin, Bapak Ibu, ya. Tapi sukses saya yang pingin. Kalau orang tua nggak pingin, mungkin karena background mereka bukan pengusaha, Bapak Ibu. Artinya cara sukses mereka itu ya bukan jadi pengusaha. Makanya nyuruh anaknya juga nggak jadi pengusaha. Kayak gitu. Pas anaknya pingin jadi pengusaha, orang tua ngelarang. Tapi saya maju terus, Bapak Ibu, ya. Tapi ya begitulah. Saya ngejalaninnya tuh gimana ya? Pengen main-main gitu. Pengen bisnis biar disangka keren gitu ya. Oh si Dimas bisnis, saya bisnis, Bapak Ibu. Vision seminar rame-rame kayak gini, semangat gitu. Pulang bociang gitu kan. Bobo cantik. Pokoknya kerjanya tuh sangat-sangat tidak konsisten, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Udah lama nggak ada hasil, Bapak Ibu. Waktu nggak ada hasil, yang saya salahin siapa? Tiansi itu jelek. Saya udah coba, tapi saya nggak berhasil, nggak dapat apa-apa. Kayak Anda kuliah di universitas favorit di sini apa? ITS ya. ITS misalkan. Saya kuliah di ITS. Masuk jarang-jarang ya. Dari 14 kali pertemuan saya masuk cuma 4 pertemuan. Belajar juga saya ogah-ogahan, Bapak Ibu. Dikasih tugas saya nggak pernah ngerjain. Terus 3 tahun saya di DO. Pas di DO saya bilang, jangan masuk ITS. ITS itu jelek. Masa saya di DO? Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, sayanya kan? Toh yang kumlot juga banyak. Toh yang pinter juga banyak. Toh yang berhasil juga banyak. Tapi karena sayanya tidak memaksimalkan, akhirnya saya juga nggak dapat hasil. Betul Bapak Ibu? Jadi di saat Anda datang ke sini, Anda jangan hanya sekedar gabung saja. Karena di saat Anda bergabung, ya bisa jadi nanti nggak akan ada apa-apa gitu. Kayak saya dulu, jalanin lama sekali, tapi nggak ada hasil. Tapi di saat nanti Anda gabung dan Anda memutuskan untuk berjuang, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, waktu saya memutuskan untuk komitmen dan berjuang lagi di 2012 akhir, pada tahun 2013 itu reward langsung semua habis. Itulah bedanya kita join dan di saat kita berjuang, Bapak Ibu. Kalau join lama ya sekedar lama, tapi mungkin hasilnya kurang. Tapi di saat berjuang itu berbeda. Tapi waktu dulu itu ya saya nyerah, Bapak Ibu. Putus asa dengan keadaan. Gelap banget, udah nggak ada solusi. Tiansi bukan jalan hidup saya gitu ya. Nah waktu itu saya banting setir melanjutkan impian saya. Impian saya dari kecil, Bapak Ibu, yaitu menjadi pesepak bola profesional ya. Tapi gagal juga, Bapak Ibu ya. Nah waktu saya jadi pemain bola itu ya terus terang saya butuh uang, Bapak Ibu, karena saya bukan orang yang cukup berada gitu ya. Jadi saya butuh uang. Nah saya pikir-pikir bisnis apa kira-kira gitu ya. Tapi mau bisnis lagi saya trauma. Waktu jalanin Tiansi bisnis gagal. Mungkin Anda ada yang bilang bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik, betul? Tapi kadang-kadang pengalaman itu justru bukan jadi guru, Bapak Ibu. Orang trauma karena apa? Pengalaman. Jadi sebenarnya pengalaman ini punya sisi negatif juga. Kayak gitu. Orang-orang yang trauma dan kapok untuk bangkit lagi, kapok untuk mencoba lagi, biasanya adalah orang-orang yang sudah ngalamin. Saya udah coba kayak gitu, gak mungkin beres, gak mungkin berhasil. Kayak gitu. Nah saya waktu itu mikirnya seperti itu. Akhirnya saya mencoba bekerja, Bapak Ibu. Sayang 1000 sayang, ijazah saya cuma SMA, Bapak Ibu. Ya, akhirnya di saat saya melamar kerja, nggak ada yang mau terima. Saya udah ngelamar ke yang kakek-kakek, ke yang lambangnya M gitu ya. Nggak diterima juga.
akhirnya ya di pizza itulah saya diterima. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya saya diterima jadi waiter pizza, Bapak Ibu. Dan waktu itu capek sekali, Bapak Ibu ya. Saya kerja bener-bener kerasanya tuh, aduh tiap hari tuh kayak gimana gitu. Saya ngerasanya capek banget. Nah, sebelum saya lanjut ceritanya, saya ada cerita menarik. Suatu hari Bapak Ibu, di satu desa, itu ada anak kecil, bapaknya, dan seekor keledai. Dan si anak kecil ini nuntun keledainya Bapak Ibu. Bapaknya di atas keledai. Nah, waktu jalan Bapak Ibu ya, ternyata ada yang ngomongin mereka. Tuh, lihat-lihat. Itu bapak kejam banget katanya. Masa anak kecil disuruh narik keledai, dianya enak-enak di atas keledai katanya gitu. Nah, akhirnya si anak mendengar, si bapak mendengar ya. Pak, tadi ada yang ngomongin tuh. Akhirnya karena diomongin orang ya, gak enak banget kan diomongin orang. Nah, gantian. Ya udah nak, kamu aja deh yang naik keledai, bapak aja yang tarik. Waktu di sana Bapak Ibu ya, akhirnya ada yang ngomongin lagi. Katanya, wah anak gak berbakti. Masa bapak udah tua disuruh narik keledai, dia masih muda, enak-enakan di atas keledai. Nah, akhirnya mereka ngedenger lagi Bapak Ibu ya. Wah Pak, ini gak bener juga nih, ya kan? Kita diomongin terus nih. Ya udah, biar gak diomongin Bapak Ibu. Akhirnya, ya udah deh nak, kita naik aja berdua katanya, gitu ya. Ternyata apa Bapak Ibu? Diomongin lagi, gila itu keledai kecil disiksa sama bapak sama anak. Bapak anak kompak banget emang teganya gitu. Anda kebayang? Ya. Akhirnya tanpa pikir panjang ya, bapak dan anak ini kesel dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Keledainya diangkat. Biar apa? Biar nggak diomongin lagi. Kira-kira waktu keledainya udah diangkat sama bapak sama anak ini, diomongin juga nggak? Diomongin. Bego banget berdua ya. Ada keledai nggak dipakai katanya gitu. Maksud cerita saya apa Bapak Ibu ya? Banyak teman-teman saya di luaran nggak berani ngambil bisnis ini karena mereka terlalu memikirkan apa kata orang. Mereka gengsi Bapak Ibu. Jadi untuk sukses, memang kita jangan gengsi-gengsian Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Anda nggak gengsi, nanti Anda sukses, pasti hidup Anda juga nanti akan bergengsi Bapak Ibu. Jadi buang jauh tuh, gengsi-gengsi, pusing apa kata orang. Gak usah dipikir, fokus aja Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nah terus banyak yang bilang Bapak Ibu, iya saya kemarin ke acara Vision Seminar, acaranya bagus. Tapi kan itu yang diliatin yang sukses-suksesnya doang. Sering gak dengar kayak gitu? Nah Bapak Ibu ya, saya kasih tahu Anda, di mana-mana memang seperti itu Bapak Ibu. Memang yang gagal akan selalu lebih banyak daripada yang suksesnya. Anda lihat Gebiar BCA ya, menangkan Mercedes-Benz hanya dengan menabung di Bank kami, BCA. Terus ada satu waktu Bapak Ibu ya, di depan sini ada banyak orang, mukanya sedih semua Bapak Ibu. Terus BCA-nya bilang, inilah orang-orang yang tidak dapat. Segeralah menabung di Bank BCA. Gubrak Bapak Ibu. Bener gak? Iya kan? Jadi di luar sana juga sebenarnya jelas yang gagal akan selalu lebih banyak. Yang sukses itu minoritas Bapak Ibu. Ya, di bidang lain pun seperti itu. Tahu ini? Ariel Noah gitu ya. Sukses nggak Bapak Ibu? Sukses. Tapi berapa banyak pemain-pemain band yang akhirnya berhenti sampai sekolahnya doang, terus nggak ngelanjutin lagi? Berapa banyak Bapak Ibu? Lebih banyak nggak yang gagal? Banyak. Di sepak bola kayak saya juga Bapak Ibu ya. Ini Evan Dimas nih, terkenal. Saya Dimas Arimukti Bapak Ibu. Ya, sama-sama Dimas ya. Beda nasib. Saya pingin jadi kayak mereka-mereka ini dulu. Begitu banyak anak-anak SMA gitu ya, SMP yang tadinya jago-jago gitu, tapi akhirnya juga nggak nerusin tuh jadi pemain sepak bola profesional. Yang jadi pemain bola digaji tinggi juga segelintir orang aja Bapak Ibu. Artinya apa? Mau di sini mau di luar, yang gagal itu pasti akan selalu lebih banyak daripada yang sukses. Tapi pertanyaannya adalah, kita mau jadi yang gagal apa yang sukses Bapak Ibu? Nah, kalau kita pingin jadi yang sukses, belajarlah ke yang sukses. Titik. Dah, itu aja. Kalau di luar ada yang gagal, bilang Tiansi mah jelek gini-gini, jangan dengerin Bapak Ibu. Anda dengerin mereka, Anda jadi gagal juga. Anda dengerinnya yang sukses, upline-upline Anda semua, tepuk tangan.
Kalau Anda dengar yang sukses, ya dikasih taunya juga cara sukses Bapak Ibu. Sederhana, simple Bapak Ibu ya. Nah, setelah saya main bola Bapak Ibu karena udah sering cedera dan lain-lain, nah yang tadi saya sudah cerita. Jadi saya kerja gitu ya di Pizza Hut ini. Tapi saya merasa, aduh kayaknya capek banget gitu kerja. Sampai akhirnya saya sakit Bapak Ibu. Nah, gaji saya itu habis untuk berobat waktu sakit itu. Anda kebayang nggak? Udah kerja capek-capek, habis capek jatuh sakit, terus habis sakit uang berobatnya pakai uang gaji, gajinya habis. Jadi saya kemarin ngapain aja ya? Tahu sakit mending nggak usah kerja, minimal nggak capek gitu ya. Mikirnya begitu Bapak Ibu. Akhirnya karena merasa saya jago di kuliner gitu ya, ya minimal saya tahu lah teman-teman saya gitu ya. Nah akhirnya saya buka warung kuliner waktu itu. Jadi balik lagi ke bisnis. Nah akhirnya saya buka warung kuliner. Nah warung kuliner ini namanya Babakaran Bapak Ibu. Biar khas, biar beda. Jadi ikannya dibakar, ayamnya dibakar, tahu tempenya dibakar, nasinya nasi bakar. Kalau ada yang makan terus bilang gak enak, saya bakar Bapak Ibu. Babakaran ya. Dan yang luar biasa, ternyata lebih capek daripada saya kerja. Subuh-subuh saya ke pasar beli ikan, beli ayam, belanja. Pagi-pagi saya nungguin tokonya. Ada yang bayar, saya buka laci gitu kan, ngambil kembalian, tutup lagi laci. Ada yang bayar lagi, saya buka laci, ngasih kembalian. Ada yang lagi, ya kan? Jadi kalau itu ada CCTV gitu ya, direkam gitu. Kayaknya saya gini-gini kerjanya Bapak Ibu ya. Buka tutup laci Bapak Ibu. Capek banget. 6 bulan gak ada hasil. Malah rugi. Gaji pegawai saya nggak bisa bayar. Terus saya bilang, Aiwan, nama pegawai saya Aiwan. Gimana kalau Aiwan beli motor saya aja? Loh, kenapa bos? Nggak apa-apa. Jadi Aiwan nyicilnya dari gaji Aiwan. Aiwan kan gajinya 850.000. Nah nyicil ke saya aja. Beli motornya 8 juta, dicicil 20 kali. Kayak gitu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Biar saya bayar Aiwan cuma 4,5 sebulan. Jadi motornya saya, bukan motor saya sih, motor Bapak gitu ya. Saya jual motor Bapak, kasih Aiwan. Aiwan sang koki naik motor, owner pakai angkot, bawa nenteng belanjaan Bapak Ibu ya. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Saya 53 kilo, kurus banget. Nah sekarang jangan lihat sekarang Bapak Ibu, kalau sekarang 71 kilo, udah pakai penggemuk tien soalnya Bapak Ibu ya. Nah di situ Bapak Ibu, kok kenapa saya perasaan udah kerja gitu bertahun-tahun, bukan diam Bapak Ibu ya, dan kerjanya tuh bukan malas-malesan, gila-gilaan Bapak Ibu, saya kerja keras. Tapi kok kayaknya kalau ibarat terowongan tuh gelap terus, gak nemu terang-terangnya. Nah akhirnya waktu itu saya dapat hidayah Bapak Ibu ceritanya ya. Ada guru saya bilang gini, Dim, solusimu, jarak antara solusimu dan masalahmu itu seperti jarak antara kamu dengan tempat ibadahmu. Kalau misalkan kamu gak dapat solusi terus, cek ibadahmu, udah rapi belum katanya gitu. Wah nancep banget Bapak Ibu ya, saya pengen sukses, kayaknya ini kurang saya Bapak Ibu. Akhirnya saya mulai benahin pelan-pelan Bapak Ibu ya. Soleh banget enggak Bapak Ibu terus terang, tapi kalau dulu ancur banget Bapak Ibu. Jadi saya mulai tata, hubungan sama orang tuamu gimana Dim? Terus terang Bapak Ibu ya, waktu itu saya kerja keras, tapi sama orang tua tengkar terus. Gak pernah setuju, gak pernah sepaham, apalagi sama bapak. Itu aduh udah kayak teman musuhan Bapak Ibu. Di rumah gak pernah sapa, kalaupun nyapanya sinis gitu-gitu. Ya, akhirnya saya mencoba berdamai dengan orang tua saya. Saya minta maaf gitu. Pak, Bu, kalau misalkan saya punya salah, saya minta maaf gitu. Doain ini saya lagi usaha, mudah-mudahan bisa lancar usahanya sekarang. Terus waktu itu juga saya diingetin untuk berbagi. Gimana berbagimu Dim? Katanya. Ya Pak, boro-boro berbagi saya bilang. Saya sendiri aja kurang, gimana bisa berbagi gitu. Nah itulah katanya. Kamu gak percaya, ada yang bakal nolongin kamu dia bilang. Jadi waktu itu kan ada ceritanya tuh kalau misalkan Jumatan gitu ya, yang muslim, kenceleng lewat gitu kan. Terus
apa tuh namanya ya? Ya itulah kotak amal ya. Kalau buka dompet ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 2.000, dua Bapak Ibu. Yang dimasukin ke kotak amal yang mana? 2.000, 1.000 ya. 1.000-nya ada dua Bapak Ibu, 2 lembar. Ada yang rapih ya, sama ada yang kusut, lecek. Yang dimasukin ya luar biasa memang. Padahal itu pati murah Bapak Ibu. Bawa golok. Iya, yang pantas untuk masuk ke kotak amal kan sebenarnya yang udah pakai jas, pakai kopiah, ya kan? Siap untuk sholat Bapak Ibu. Apa tuh? Uang apa tuh? 100.000 Bapak Ibu. Benar, itu yang paling cocok kata guru saya. Waktu itu juga pernah ada cerita di Bank Indonesia Bapak Ibu. Anda tahu? Bank Pusat Indonesia. Pas lagi dibikin nih, ya uang 100.000 dan uang 1.000, ceritanya mereka bisa berkomunikasi. Saya izin terjemahkan kepada Anda Bapak Ibu. Saya bisa bahasa uang. Si uang 100.000 bilang, kamu 1.000, saya ngelihat kamu kok, kamu kusut banget ya, lusuh banget, kayak saya dong. Ya, saya rapi. Terus si 1.000 bilang, iya, soalnya kan saya perputarannya di para pedagang, terus di kalangan menengah ke bawah Bapak Ibu ya. Kalau kamu sih enak, kamu adanya di kalangan menengah ke atas katanya. Pejabat-pejabat pada punya kamu banyak. Tapi alhamdulillahnya sih, saya sering masuk ke masjid. Kalau kamu gimana katanya. Nah itu saya jarang kata 100.000 gitu Bapak Ibu. Curhat ya, curhat. Saya lakuin tiga-tiganya Bapak Ibu. Saya ingin berubah. Saya lakuin tiga-tiganya. Anda tahu nggak? Ternyata waktu saya udah lakuin tiga-tiganya, bisnis saya makin drop. Lah, ini guru nggak bener nih. Masa ngasih solusi bukannya naik malah makin drop? Tapi justru disitulah Bapak Ibu. Di saat drop, saya nggak anggap itu bisnis saya lagi. Saya nyari bisnis baru. Saya mikir ya. Waktu saya bisnis, utang saya banyak, udah cenderung banyak. Jadi saya nggak bisa bisnis lagi yang modalnya perlu banyak Bapak Ibu. Akhirnya saya mikir bisnis yang tanpa modal. Oke? Nah bisnis yang tanpa modal. Saya kepikiran lagi Tiansi. Terus saya minta upline saya nemuin saya lagi. Upline, tolong dong jelasin lagi Tiansi sekarang kayak gimana. Terus upline saya bilang, aduh mas, sorry gua sibuk, minggu depan aja ya. Kurang ajar. Pak orang mah nyari prospek, ini ditolak gitu ya. Luar biasa. Akhirnya seminggu kemudian dia datang Bapak Ibu ya. Dan pas dia datang langsung dijelasin Tiansi sekarang emang benar-benar jauh beda banget Bapak Ibu. Kalau Anda kenal Tiansi tahun 2001 ya, itu emang udah jauh-jauh banget bedanya. Karena semua itu berubah Bapak Ibu. Kalau dulu pakai kompor sumbu gitu ya, sekarang kan udah nggak laku. Bener nggak? Kalau Anda sekarang mau bisnis wartel, udah ketinggalan zaman banget, bener nggak? Semuanya kan berubah. Nah jalanin Tiansi pun sekarang beda banget Bapak Ibu sama dulu. Jadi kalau misalkan Anda ketemu Tiansi sekarang, aduh enak banget Bapak Ibu. Stepnya tuh disediain. Dari awal Anda gabung, Anda diajak ke Success Trip, jalan-jalan ke Asia. Tadi penerima-penerimanya. Abis Success Trip ada Scoopy. Abis Scoopy ada Glory Trip, keluar negeri lebih jauh. Abis Glory Trip ada mobil niaga. Abis mobil niaga baru luxury car. Anda dikasih tangga-tangganya. Saya dulu Bapak Ibu ya, gabung nih kayak gini. Di depan ada yang bilang penerima luxury car. Jadi saya gabung langsung mikirinnya luxury car. Jauh nggak Bapak Ibu? Naik angkot luxury car. Yang parah leader di depan bilang kayak gini. Tuh di depan BMW saya, spionnya 12 juta. Gila nggak? Saya bilang langsung dunia tuh seolah-olah berhenti gitu Bapak Ibu. Semuanya tuh hening. Gak kedengaran apa-apa lagi. Pas saya pulang Bapak Ibu naik motor ya, saya bilang ini saya naik spion gitu. Gila, 12 juta tuh spion BMW dan saya dapat ini gratis gitu. Saya bilang ini motor saya sama-sama spionnya doang. Gila ini bisnis gitu. Dulu tuh kayak gitu nggak kepikiran. Anda sekarang enak banget Bapak Ibu. Step-stepnya tuh disediain. Akhirnya saya jalanin Tiansi lagi Bapak Ibu. Ini tampak dulu ya before after. Dan ini tampak sekarang Bapak Ibu ya. Kemarin di Prancis. Beda Bapak Ibu. Jadi kalau pemutih Vitaline itu nggak mempan, Anda coba jadi Bronze Lion. Biasanya mukanya lebih cerah.
Ya. Apalagi udah pada penerima-penerima mobil kayak yang di depan gini, oh udah jelas. Nggak kena asap knalpot Bapak Ibu. Ya, lebih cerah. Nah, terakhir juga kemarin waktu saya ke Prancis, saya diminta ngisi di Malang. Akhirnya saya tolak, kenapa? Karena saya udah terlanjur ada jadwal Bapak Ibu. Jadwal kita extend ya ke Spanyol, ke Barcelona. Saya nggak jadi pemain bola profesional pada akhirnya Bapak Ibu. Tapi kalau yang lain cuman bisa nonton Barcelona di TV, saya ngelihat langsung ke Camp Nou ya. Saya ngefans banget sama Barcelona. Mungkin di sini juga ada yang seneng bola ya. Bosen dong nonton di TV terus dong. Datengin live dong. Yang seneng MU, yang seneng apa gitu ya. Tahun depan kita ke Spanyol. Nah, nanti Anda juga bisa explore ke sana. Nah, ini ada cerita Bapak Ibu. Waktu saya nganterin upline saya ya di Rusia waktu itu, upline saya ini terima reward. Ya, dan saya betul-betul berterima kasih sekali kepada upline saya, Bapak Andika dan Bapak Anggi serta Ibu Ica. Mohon aplaus buat beliau. Bapak Andika ini yang pakai kemeja abu, di samping yang cewek pakai ungu Bapak Ibu. Itu Bapak Andika yang tadi saya ceritain terus ya, sponsor saya yang follow up saya, Bapak Andika ini. Nah, yang lucu gini Bapak Ibu ya, waktu lagi konferensi ini saya bilang sama Pak Adwin ya, crossline saya juga dari Bandung, Win, lu mau nggak banyak yang foto sama kita? Wah, gimana caranya? Sebentar ya, gue pinjam selendang upline gue gitu. Selendang Pak Andika saya pinjam Bapak Ibu, saya pakai. Tapi harus ada yang ngeduluin, Win. Soalnya mereka pasti malu-malu kalau minta langsung. Jadi lu harus ngeduluin katanya. Oh gimana? Ya lu pura-pura gitu. Oke. Pak Adwin dari jauh ya, dia pergi jauh dulu, langsung dia pura-pura gitu. Woi, Mister, please take picture, please katanya. Minta foto gitu, pakai bahasa Inggris. Oh oke, nice. Saya difoto Bapak Ibu. Pas saya difoto, bener, ya langsung itu distributor tuh pada ngejar saya. Iya, minta foto Bapak Ibu. Yang kebangetan ada orang-orang Cina gitu ya. Itu 50 orang foto. Minta berdua-berdua lagi Bapak Ibu. Aduh, saya sampai gini. Ya, sampai kering Bapak Ibu. Padahal itu saya pakai selendang aja salah, liatin tuh. Harusnya dari kanan ke kiri, saya pakai kiri ke kanan gitu. Kebayang nggak Anda? Tapi luar biasa itu selendang Bapak Ibu ya. Selendang bukan sembarang selendang Bapak Ibu. Anda pakai muka ngepas juga banyak yang minta foto. Asli Bapak Ibu, segera menjadi penerima berikutnya Bapak Ibu. Gila saya bilang ya, magisnya penerima reward tuh luar biasa. Tapi itu tahun 2014, ceritanya afirmasi gitu ya. Afirmasi itu artinya kita membayangkan apa yang kita inginkan. Anda yang pingin mobil, nggak masalah Bapak Ibu ya, ke showroom dulu aja. Anda mau mobil apa sih? Honda Jazz? Atau yang sekarang Anda punya? Jazz hujan? Main dulu aja, ke showroom dulu aja, minta brosurnya, ya kan? Gak masalah ya, coba test drive. Belum bisa nyetir Pak, ya minimal ngegas gitu. Rasain Bapak Ibu, afirmasi. Nah saya juga ini afirmasi Bapak Ibu tahun 2014 ya di Rusia. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini udah beneran Bapak Ibu ya, bukan afirmasi lagi. Kemarin di Cina saya terima ya, ini saya foto sama upline saya. Dan kalau kita bicara Indonesia Bapak Ibu ya, kalau kita bicara media kan kadang-kadang banyak yang miringnya, betul ya? Banyak yang negatifnya, betul nggak? Tapi sebenarnya Bapak Ibu, menurut saya Indonesia ini luar biasa banget. Kenapa? Saya ngobrol di belakang ya sama leader-leader. Pak dari mana? Dari sini, dari Madura. Dari mana? Ada yang 6 jam ke sini, ada yang 7 jam, ada yang macam-macam Bapak Ibu. Ada yang dari Nunukan ke sini. Luar biasa nggak? Untuk hadir di satu ruangan ini dan maksudnya pingin belajar. Artinya kan sebenarnya rakyat Indonesia banyak yang pingin maju Bapak Ibu. Tapi mereka di luar sana itu nggak ngerti. Maksudnya saya pingin maju, gimana caranya? Nah mereka itu butuh uluran tangan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu saya kerja di Pizza Hut, gaji saya 55.000 satu hari. Artinya kalau saya ambil semua sebulan tanpa libur, saya mendapatkan uang sekitar 1,7 juta, betul nggak? Betul ya. Tapi di saat kita punya Tiansi ini, biasanya penghasilan kita udah lewat banget tuh dari 1,7 juta. Mungkin penghasilan kita 2 juta, mungkin penghasilan kita 3 juta. Dan yang menarik,
kita bisa ngajak teman-teman kita untuk punya penghasilan 3 juta juga sama kayak kita. Dan di Pizza Hut itu Bapak Ibu hanya bisa menampung 30-50 karyawan. Tapi di saat Anda mengambil Tiansi, mau Anda punya 100 orang, mau Anda punya ribuan orang, mau Anda punya jutaan orang juga bisa. Jadi sebenarnya di tangan Anda nih Tiansi ini lebih keren dari Anda punya pabrik Bapak Ibu. Karena Anda bisa membantu begitu banyak orang lewat tangan Anda Bapak Ibu. Dan yang saya sedih gitu ya, di Indonesia ini kan banyak sekali sumber daya alamnya. Banyak emasnya, banyak bauksit,nya, banyak tembaga. Macam-macam. Tapi kenapa garis kemiskinan itu masih banyak jumlahnya Bapak Ibu? Padahal negara kita sangat-sangat kaya sekali. Kebayang ya? Dan rata-rata tuh kalau misalkan teman-teman saya mahasiswa ya, kalau lagi ngobrol tuh ngomongnya, nih pemerintah nih zaman sekarang, lu sih pilihnya presiden yang sekarang katanya. Makanya nih Indonesia jadi kayak gini. Tapi dia lupa melihat cermin dan melihat dirinya sendiri Bapak Ibu. Karena sebetulnya tugas untuk mengentaskan kemiskinan itu bukan cuma pemerintah doang Bapak Ibu, tapi tugas kita juga. Karena Bapak Ibu mau tahu nggak cara untuk mengentaskan kemiskinan paling efektif? Mau tahu? Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu tidak jadi salah satu dari mereka Bapak Ibu. Cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah kitanya dulu. Jangan jadi miskin. Jangan nambahin yang udah banyak itu Bapak Ibu. Betul nggak? Di saat kita bukan jadi bagian dari dia, otomatis kita juga bisa ngangkat yang lain. Karena di saat kita mau ngasih makan orang, penuhin dulu piring kita, baru nanti kita bisa ngasih makan orang. Setuju? Gara-gara itu Bapak Ibu ya, sekarang krisis di mana-mana. Anda tahu? Dolar naik melambung tinggi, betul? Kemarin sempat 14.000 berapa? Anda pernah dengar nggak berita bahwa beberapa bank akan tutup? Mungkin Anda ada salah satu nasabahnya ya. Dan itu bank cukup besar Bapak Ibu. Dan beberapa bank syariah akan tutup Bapak Ibu jam 5 sore dan buka lagi jam 8 pagi Bapak Ibu. Bercanda Bapak Ibu. Tapi krisisnya beneran. Yang miskin banyak beneran. Nah, kita harus ambil bagian Bapak Ibu. Ini juga tugas kita. Karena semangat belajar orang Indonesia ini sebenarnya luar biasa. Dan saya punya keyakinan suatu hari nanti, entah tahun 2020, entah tahun 2025, kita juga bisa jadi negara adidaya Bapak Ibu. Indonesia. Indonesia bisa Bapak Ibu, saya yakin sekali. Dan lewat TNC ini luar biasa, semua orang bisa sukses. Anda tadi lihat berbagai latar belakang. Dari mulai yang umurnya belasan tahun, sampai ibu-ibu bintang 8 yang anaknya belasan juga Bapak Ibu. Luar biasa ya, aplaus buat semua pemenang hari ini ya. Keren sekali Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat untuk Anda, teruskan perjuangan Anda Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu nanya, apa sih alasannya saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu? Salah satunya karena pasangan saya. Nah pasangan saya ini orang yang dari dulu ngedukung saya. Ya, pasangan saya ini uniknya banyak. Kalau misalkan yang lain lagi pacaran ya, yang traktir itu biasanya siapa? Cowok, bener kan? Nah waktu saya ketemu pacar saya ini aneh. Dia yang sering neraktir saya Bapak Ibu. Saya jadi keenakan ya. Iya, ini ceweknya yang neraktir cowoknya. Terus saya bilang ya, saya pikir-pikir gitu kan. Oh iya bener, kayaknya nih harusnya begini. Bukan cowok yang neraktir cewek, tapi cewek yang neraktir cowok. Kan lelaki penanggung jawab Bapak Ibu. Jadi cewek ini bagian keuangan gitu ya. Nah, sesat nih ya, jangan ditiru ya. Tapi begitu Bapak Ibu ya. Dulu saya kere lah. Saya pernah pingin nyenengin dia, saya ngajak ke tukang mie kocok ya. Kalau di Bandung mie kocok, kalau di Surabaya ya mie bakso gitulah yang pakai kaki sapi itu Bapak Ibu. Saya ajak ya, yang kita ke mie kocok dulu sebelum pulang. Oke. Nah, pas sudah pakai motor, saya nyampe di tempat mie kocok itu Bapak Ibu ya, di depan ada pelang gede. Pelang. Isinya apa Bapak Ibu? Harga. Ya terus saya lihat yang paling murah 16.000. Gila ini 16.000 gitu ya. Langsung saya bilang ke pacar, ini kayaknya nggak enak nih di sini ya. Pulang aja, pulang. Dulu 16.000 mahal buat saya Bapak Ibu. Ya, tapi kemarin saya main ke toko-toko bangunan gitu ya. Saya ngelihat satu set wastafel gitu ya. Harganya 2 juta.
2 juta kok murah ya 2 juta ya. Ternyata mahal murah itu relatif Bapak Ibu ya. Tergantung isi dompet ya. Ya gitu. Jadi aduh hidup saya banyak berubah lah Bapak Ibu. Waktu itu tiba saatnya saya terima Scoopy. Ada penerima Scoopy tadi ya? Ya di sini pasti ada penerima Scoopy. Tiba saatnya saya penerima Scoopy. Saya bilang ke pacar saya, Yang kita serius aja yuk. Kita nikah aja, penerima Scoopy Bapak Ibu ya. Penerima Scoopy ya. Temukan aku dan ibumu, Ketemu sama orang tuanya, ya. Bu, saya serius nih sama anak ibu gitu. Mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Wah, ibu bapaknya bilang apa? Udah lulus kuliah? Belum. Udah kerja? Enggak kerja. Terus kegiatan apa sehari-hari? Bisnis Bu, jualan obat. Nanti dulu aja. Enggak. Ditolak Bapak Ibu. Kesel enggak? Kesel. Pengennya jadi ternyata ditolak. Ya. Uring-uringan saya Bapak Ibu pulang tuh udah, waduh, nasib ya. Tapi waktu saya ngaca Bapak Ibu ya, hitam, pendek, kecil, baru dapat Scoopy, belagu gitu. Saya mikir kalau saya jadi bapaknya dia, anak saya dilamar sama yang beginian, saya juga nggak mau gitu kan. Pikir punya dipikir Bapak Ibu ya, daripada saya marah-marah atau ngejelekin orang tua dia, mendingan saya mikir bener nggak? Gimana caranya ya ibu bapaknya ini ngizinin saya nggak habis akal Bapak Ibu. Saya panggil pacar saya, pacar sini. Kita kan lagi serius Tiansi nih. Saya juga kurang akrab sama mama papamu lah. Nah tapi tolong setiap saya dapat pencapaian, entah itu bonus, entah itu trip keluar negeri, entah itu apa gitu ya, tolong ceritakan sama mama papamu, saya bilang gitu ya. Ada 3 prinsip dasar namanya edifikasi Bapak Ibu ya. Oh. Ya. Terus oke, kata pacar. Bonus lumayan Bapak Ibu ya, naik. Pacar, udah cerita belum? Udah. Terus gimana? Oh cuma doang. Oke. Belum berarti belum ya. Saya dapat Cina Bapak Ibu, kayak glory trip tadi ya. Saya dapat Cina nih. Dapat Cina. Pacar, cerita lagi. Oke. Cerita lagi. Gimana? Belum. Ya udah, oke. Tenang. Yang paling dekat apa Bapak Ibu? Habis glory trip? Mobil niaga. Masa sih udah bawa mobil masih ditolak juga, bener nggak? Saya pikir gitu ya. Dapat Bapak Ibu mobil ya. Saya ambil Avanza waktu itu ya. Terus kan ada THC, betul ya? Kan di Impact tuh di THC. Ya kan? Saya mikir, gimana caranya orang tua pacar saya itu bisa ngelihat saya gitu pas Impact. Saya main ke rumahnya gitu ya. Bu, Pak, alhamdulillah saya mau wisuda. Katanya kamu nggak kuliah kok tiba-tiba wisuda? Oh iya, wisuda di Tiansi Pak, Bu. Terima mobil. Nah, ini ada tiketnya. Ini ada voucher buat bis gratis juga. Bapak Ibu tinggal datang bisa nggak? Nah, sayangnya nih ibunya nggak bisa. Tapi ternyata bapaknya bisa Bapak Ibu. Wah, mantap nih. Ya, bapaknya ikut ke Jakarta. Saya pantau terus Bapak Ibu. Takut kabur di jalan, turun di tol kan. Oke, akhirnya THC Bapak Ibu ya, THC kan. Bisnis launching itu acara kan akbar sekali Bapak Ibu ya. Wah. Langsung tiba di bagian terima reward itu Bapak Ibu, penghargaan ya. Ada terima Scoopy, terima success trip, terima glory trip. Nah, habis glory trip apa? Iya, saya naik Bapak Ibu ya. Pas naik saya pastiin dulu bapaknya masih ada nggak ya? Oh ada situ ya. Oke. Nah, kira-kira bapaknya di sebelah sana lah ya. Pas bagi Anda penerima mobil niaga, silahkan Anda naik ke atas panggung kayak MC tadi manggil kan. Wah, pas saya di atas Bapak Ibu dikasih plakat. Terus saya angkat-angkat gini. Biar bapaknya lihat Bapak. Sengaja tinggi-tinggi. Biar bapaknya lihat. Ternyata bener. Gak ada apa-apa Bapak Ibu. Setelah itu gak ada apa-apa. Dan sebulan kemudian tiba-tiba pacar saya ngabarin, Yang, itu mama pingin ketemu katanya. Wah.
Saya main lagi ke rumahnya. Oke. Nah, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Duduk Dimas. Saya duduk. Ibunya datang. Dimas, jadi gimana? Dimas nih serius sama Rere katanya gitu ya. Tapi cool ya, cool. Jangan kelihatan murahan dong. Iya Bu, insya Allah saya serius. Oh gitu. Kalau memang Dimas serius, buka kalender. Kayaknya tanggal 8 Juni aja ya, gimana ya? Langsung Bapak Ibu, nggak pakai debat-debatan, nggak pakai ini. Datang mobil langsung diterima Bapak Ibu ya, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita pingin sukses, baik dalam bisnis maupun perjodohan, pantaskan diri Anda dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Anda semua ya. Diterima. Dan waktu itu saya akhirnya udah bintang 8, penerima mobil niaga. Nikah juga alhamdulillah sebagian besar dari biaya sendiri Bapak Ibu. Dan ya ini kisah cinta saya Bapak Ibu. Saya yang pakai kemeja kotak-kotak. Anda boleh ketawa Bapak Ibu ya. Tapi di sini genting banget Bapak Ibu. Genting banget. Waktu saya nikah ya, Juni 2014. Itu sampai Januari istri nggak hamil-hamil Bapak Ibu. Saya tuh nungguin ya, pingin banget rasanya punya anak gitu kan. Biar rame, biar hangat gitu. Tapi kok istri saya nih nggak hamil-hamil gitu. Kayak gitu. Saya juga nggak kebayang ya teman-teman yang sampai tahunan ya, belasan tahun, 20 tahun gitu kan, nggak sampai ada yang belum dikasih keturunan gitu. Luar biasa sabarnya mereka. Saya aja nunggu 7 bulan kerasanya udah lama banget Bapak Ibu. Ya. Tapi saya lupa bahwa saya punya zinc sama kalsium. Sama Muncort. Saya konsumsi Bapak Ibu. Sebulan doang istri saya hamil. Alhamdulillah. Udah saya TAC tuh, terima reward waktu itu 2015 awal ya, Januari. Itu saya turun panggung, gak lama lah, pokoknya beberapa hari dari itu istri saya dikabarin positif Bapak Ibu hamil. Luar biasa produk Tiansi ya. Nah, kan Januari tuh hamilnya. Otomatis kan 9 bulannya September. Kemarin saya ke Cina, wisuda kan, Laksrikar Bapak Ibu. Otomatis kan saya harus ikut, dikasih kunci, plakat dan lain-lain kan. Saya ikut. Nah ini juga lagi foto ya. Saya tuh main-main handphone aja, nanyain kabar. Dan ternyata 2 hari setelah saya terbang ke Cina, istri saya bukaan 2 Bapak Ibu. Anda tahu ya, kalau Anda tahu, istri itu kalau mau melahirkan sampai bukaan 10 lengkapnya. Kalau udah bukaan 2, itu udah mau lahiran. Itu baru 2 hari saya ke Cina Bapak Ibu. Nah, saya tuh pinginnya gini ya, kan anak pertama nih, pingin banget rasanya nemenin gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, waktu saya pulang tuh ya, waktu saya pulang ternyata istri saya juga masih bukaan 2, belum nambah gitu. Kayaknya ditungguin gitu ya. Sehari saya pulang subuh ya, tengah malamnya saya lagi kerja waktu itu ya, karena kan udah lama ninggalin downline, saya kontek-kontekan, beresin laporan dan segala macam. Jam 1 malam saya ingat banget, istri tepuk pundak saya. Yang, ini ada air keluar. Hah, kenapa? Kamu ngompol? Bukan ngompol, ini bukan ngompol, beda. Ini air keluar. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Jam 1 malam tuh, Mamah masih bangun nggak? Udah tidur kan jam 1 malam. Bangunin katanya. Saya bangunin ibu saya. Mah, bangun mah. Kenapa? Itu Rere keluar air katanya. Oh, itu mau pecah ketuban. Cepet ganti baju, langsung ke rumah sakit. Pecah ketuban teh apa? Udah nanti aja. Nanti dijelasin di mobil. Iya. Ganti baju Bapak Ibu. Langsung ke rumah sakit. Bener, langsung dinaikin ke kasur persalinan Bapak Ibu ya. Di situ saya udah tegang banget Bapak Ibu ya. Nah ternyata Bapak Ibu, yang bagus itu pecah ketuban itu waktu pembukaan udah banyak, pecah ketuban lahir. Ini bukaan baru 2, nggak mules, ketubannya pecah. Saya diceritain sama dokter Bapak Ibu, kalau misalkan ketubannya pecah kayak gini, ini bayi nggak bisa lama-lama ditungguin. Kalau jam 3 sore ya, nggak bisa bukaannya lengkap, disesar kepaksa. Saya disodorin surat operasinya gitu ya, menyatakan kesetujuan saya Bapak Ibu. Aduh, udah lemes Bapak Ibu ya, karena kalau sesar kan biayanya juga udah
tinggi banget ya, walaupun ada, tapi kasihan istri saya gitu kalau disesar mesti dioperasi kan, kayak gitu. Sampai jam 6 nggak nambah-nambah pembukaannya. Terus ada yang namanya induksi Bapak Ibu. Jadi dirangsang. Istri saya biar cepet mules, jadi dipaksa gitu, biar mules kayak gitu, biar bukaannya nambah. Nah, waktu pas udah diinduksi ya jam 6 pagi itu, jam 9 saya bawain kalsium. Terus saya bilang, "Suster, saya mau kasih ini." Tapi itu waktu itu istri saya udah di infus sana sini Bapak Ibu, udah dikasih antibiotik dan lain-lain. Susternya bilang, "Udah nggak usah," katanya. "Ini udah mau puasa, udah mau operasi, udah nggak usah dikasih yang gitu-gitu aja." Saya bilang, "Suster, tolong, ini cuman minuman kesehatan aja," saya bilang ya. "Ini bagus gini. Saya jelasin bahwa ini aman dan lain-lain. Akhirnya susternya ngalah. "Oke deh Pak, kalau misalkan mau dikasihin." Saya bikinin Bapak Ibu ya 2 saset waktu itu. Saya kasih ke istri saya jam 10-an kira-kira. Jam 11 dicek lagi, bukaannya belum nambah-nambah juga. Jam 1 dicek lagi, bukaannya belum nambah-nambah juga Bapak Ibu. Tapi jam setengah 2 keajaiban terjadi. Dari bukaan 2 Bapak Ibu langsung bukaan 8. Lengkapnya bukaan 10. Gak lama kemudian bukaan 9, bukaan 10. Lalu jam 3 harus sesar, jam 2.15 anak saya lahir normal. Nah. Bersih Bapak Ibu ya. Jadi produk Tiansi ini luar biasa banget. Selain Anda nyari uang gitu ya, tapi Anda juga akan nolong banyak sekali orang di luaran sana Bapak Ibu. Karena produknya ini the best banget ya. Tepuk tangan buat Tiansi Bapak Ibu. Nah, bahagia kan punya anak ya. Upline saya Pak Anggi bilang, Pak Anggi ini anaknya udah 2 Bapak Ibu. "Dim, siap begadang ya," katanya gitu. "Ah, begadang apa?" saya bilang ya. Soalnya belum pernah punya anak Bapak Ibu kan, belum pengalaman. Ternyata benar Bapak Ibu ya, baru beberapa hari ini anaknya kalau malam bangunnya sejam sekali Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Sejam nih udah tidur, bangun ya, sama istri dibius lagi kan, Anda ngerti lah ya. Istri dibius, tidur bayinya. Sejam lagi bangun lagi. Dibius lagi, tidur. Sejam lagi bangun lagi. Luar biasa saya bilang. Istri saya orangnya sanguin Bapak Ibu ya, ceria banget. Mulai nggak ceria Bapak Ibu. Yang tadinya agak ada ya bengkak-bengkak dikit di lengan, di perut dikit Bapak Ibu ya. Sekarang bengkaknya jadi pindah ke mata. Istri saya jadi kurang tidur Bapak Ibu. Nah, waktu saya punya anak itu, saya ngelihat istri saya gitu. Anda tahu nggak apa yang paling saya ingat? Saya ingat ibu saya. Saya ingat waktu saya kecil, saya kayak gini nggak ya? Dan saya tanya ibu saya, "Mah, waktu Dimas kecil gitu nggak?" "Ya sama aja. Semua bayi mah emang gitu," katanya. Selamat jadi orang tua ya. Nikah itu nggak ngerubah orang. Tapi di saat punya anak lah, biasanya orang tuh banyak berubah. Ternyata saya ngerasa betul Bapak Ibu. Saya jadi ingat orang tua saya waktu hamil 7 bulan, 8 bulan. Ibaratnya ada kelapa Bapak Ibu. Beratnya 3-5 kilo. Dia ikat di perut, dibawa kemana-mana, gak bisa dilepas. Mual-mual, muntah-muntah. Udah lahir, masih nyusahin Bapak Ibu. Gedean dikit, dikasih makan, dikejar-kejar, gak mau. Nangis terus kerjaannya. SD, dianterin ke sekolah. "Mah, jangan dianterin ah, udah sampai sini aja, malu sama teman-teman." SMP, main terus, pulang malam, gak pernah ngabarin, gak pernah nelfon. Pacar aja dikabarin terus, orang tua gak pernah dikabarin. Orang-orang dipanggil ranking 1, ranking 2, ranking 3. Saya dipanggil ranking terakhir. "Bu, anak ibu kenapa sih malas belajar?" Malu-maluin Bapak Ibu kerjaannya. Nakal banget. Kuliah. Orang tua saya sempat ada uang Bapak Ibu. Saya dikuliahin. Cuman 3 semester. Saya nggak pernah masuk kuliah, IP saya 0. Main kerjaannya. Ibu saya bilang, "Dimas, kamu mau jadi apa? Kuliah nggak beres, kerja nggak pernah beres." Sampai akhirnya bapak saya di PHK. Saya nggak bisa lanjut kuliah. Dan sampai hari ini ya saya nggak bisa lanjutin kuliah. Waktu ada uangnya, saya malas-malesan. Waktu nggak ada uangnya,
saya baru pengen. Udah telat Bapak Ibu. Dari dulu benar-benar kerjaan saya tuh ya malu-maluin mereka, ngecewain mereka, bikin mereka nangis. Tapi nangisnya nangis kecewa Bapak Ibu. Sampai suatu hari saya ikut acara seperti ini dan saya bilang, saya nangis waktu itu. Senakal-nakalnya saya, di hati saya yang paling dalam, saya juga pingin bahagiain mereka. Saya juga gak pingin hidup saya gak berguna kayak gini. Saya fight di Tiansi Bapak Ibu, untuk orang tua saya, untuk kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah lewat bisnis ini, lewat bisnis yang ditawarkan kepada Anda hari ini Bapak Ibu, saya bisa mewujudkan impian mereka. Ya, memberangkatkan mereka ke Tanah Suci Umroh. Dari bisnis ini Bapak Ibu. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Tiansi. Yang Tiansi kasih itu lebih dari apa yang saya bayangin Bapak Ibu. Tiansi ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan saya yakin ya Bapak Ibu semua, hari ini tidak ada yang kebetulan. Jika Anda ditakdirkan untuk tidak datang ke ruangan hari ini, Anda pun tidak akan datang Bapak Ibu. Tapi nyatanya Anda datang. Jika hari ini Anda tidak ditakdirkan untuk bertemu dengan saya, karena pun kita tidak saling kenal Bapak Ibu, Anda pun tidak akan kenal dengan saya, Anda pun tidak akan datang hari ini, dan Anda pun tidak akan ketemu saya. Tapi nyatanya Anda ketemu dengan saya. Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan adalah hari ini bukan harinya saya. Hari ini bukan tentang saya, tapi hari ini adalah harinya Anda. Tentang Anda. Lihat foto ini Bapak Ibu. Ganti dengan kedua orang tua Anda. Bayangkan betapa gembiranya mereka. Impian mereka terwujud lewat anak kesayangannya. Bayangkan betapa bahagianya mereka. Bayangkan senyum ceria mereka. Bayangkan betapa bahagianya Anda Bapak Ibu. Bayangkan di saat mereka menghampiri Anda, memeluk Anda. Erat Bapak Ibu. Erat sekali. Dan mereka berkata, mereka bangga dengan Anda. Bayangkan. Layak gak Bapak Ibu untuk diperjuangkan bisnis ini? Sangat layak sekali Bapak Ibu. Jika Anda ingin membahagiakan kedua orang tua Anda, ingin membahagiakan orang-orang yang Anda cintai, jika Anda siap untuk berjuang Bapak Ibu, saya undang Anda untuk semua berdiri. Jika Anda yakin bahwa sukses juga punya Anda, bukan punya teman-teman kita yang ada di depan dari tadi Bapak Ibu, saya undang Anda untuk angkat tangan Anda. Untuk Anda yang percaya bahwa sukses juga punya Anda, Anda bisa lihat ke atas Bapak Ibu. Mungkin Anda lihat kosong, tapi ketahuilah, bersama orang-orang yang belajar dan bersama orang-orang yang berharap Bapak Ibu, di sana ada malaikat yang menaungi dan mendoakan. Ambil bisnis ini Bapak Ibu, berjuang, komitmenlah. Insya Allah Bapak Ibu, pepatah Arab mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang berjuang, maka ia akan berhasil Bapak Ibu. Mungkin Anda bilang, saya sudah berjuang Pak, kenapa saya tidak berhasil? Tidak banyak orang tahu bahwa pepatah tersebut belum selesai. Pepatah tersebut memiliki kelanjutan Bapak Ibu, yaitu man sabara wa zafira. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan menuai keberuntungan. Jika Anda ingin sukses Bapak Ibu, tidak cukup berjuang, tidak cukup komitmen, tapi Anda juga perlu bersabar untuk menghadapi prosesnya Bapak Ibu. Di saat Anda bersabar Bapak Ibu, tidak terkecuali semua dari Anda, saya yakin akan tiba waktunya 1, 2, 3 tahun. Tiba waktunya Bapak Ibu, di mana Anda pun layak untuk mendapatkan tepuk tangan Bapak.